Di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat, kemunculan seorang anggota DPR RI dengan penampilan serba mewah langsung memancing perdebatan. Ada yang menganggap itu sebagai bentuk kesuksesan pribadi. Namun tidak sedikit pula yang bertanya, apakah gaya hidup seperti itu masih pantas dipertontonkan oleh seorang pejabat publik yang mewakili suara rakyat? Perdebatan inilah yang kini mengiringi nama Muhammad Kadafi, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, bukan karena kebijakan atau pernyataan politiknya, melainkan karena penampilannya di media sosial yang beberapa kali terlihat mengenakan barang-barang fashion dari merek kelas dunia, mulai dari tas dan aksesori Hermes, produk Dior, Louis Vuitton, hingga jam tangan Rolex. Merek-merek tersebut dikenal sebagai simbol barang premium dengan harga yang bisa mencapai puluhan juta bahkan miliaran rupiah. Tergantung jenis produknya. Sorotan itu membuat publik kembali membuka laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Muhammad Kadafi. Berdasarkan data yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, total kekayaannya mencapai 135 miliar 176 juta 196.733 rupiah atau sekitar 135,17 miliar rupiah. Angka tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit. Tak heran jika kemudian muncul beragam reaksi. Sebagian masyarakat mempertanyakan kesenjangan yang terlihat antara gaya hidup pejabat dengan kondisi sebagian rakyat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa selama seluruh kekayaan itu diperoleh secara sah dan dilaporkan melalui mekanisme resmi negara, maka penggunaan barang-barang tersebut merupakan hak pribadi pemiliknya. Lalu, siapa sebenarnya Muhammad Kadafi? Sebelum dikenal sebagai anggota DPR RI, perjalanan hidupnya justru lebih dulu dibangun di dunia akademik. Pria kelahiran Lampung, 8 Oktober 1983 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2006. Tak lama setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia memilih menjadi dosen di Universitas Malahayati pada 2007. Sambil mengajar, Kadafi terus melanjutkan studinya hingga meraih gelar Magister Hukum pada 2009. Ambisinya di dunia pendidikan belum berhenti sampai di situ. Ia kemudian menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dan berhasil menyelesaikannya pada 2016. Karir akademiknya pun berkembang pesat. Bahkan, pada usia yang relatif muda, Muhammad Kadafi pernah dipercaya menjabat sebagai Rektor Universitas Malahayati. Di luar kampus, ia juga aktif di dunia bisnis dengan menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya sebagai Presiden Direktur PT Pertamina Bintang Amin Husada dan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Bintang Amin Husada di Bandar Lampung. Bekal pengalaman di dunia pendidikan dan bisnis itulah yang kemudian membawanya masuk ke panggung politik nasional. Bersama PKB, Muhammad Kadafi terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I pada periode 2019 hingga 2024. Kepercayaan masyarakat kembali mengantarkannya ke Senayan untuk periode 2024 hingga 2029. Saat ini, ia bertugas di Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga, riset dan inovasi. Dorong dengan anggaran yang terbatas tetapi tidak mengurangi keberhasilan kita di dunia olahraga. Oleh karena itu, saya menyarankan tadi banyak negara-negara maju melahirkan atlet bukan hanya dari pembinaan dari Platnas, tetapi juga lahir di kampus-kampus maupun juga di dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita mengharapkan nantinya venue-venue olahraga itu terintegrasi dengan dunia pendidikan. Dan ke depan, kita paradigma dalam pembinaan atlet bukan hanya dari event based, tetapi juga education based. Ini menjadi suatu peluang yang cukup luar biasa. Banyak negara-negara, tim-tim profesionalnya itu berbasiskan dari dunia pendidikan. Sudah anggaran begitu besar, 700 triliun lebih. Kenapa skor PISA kita masih juga rendah? Kenapa kuliah kita masih mahal? Banyaknya pengangguran dari vokasi. Kemarin UKT ribut mahasiswa datang ke DPR menyampaikan. Dan ini kan masih was-was mereka. Karena ini bersifat bukan membatalkan, tetapi hanya tidak diberlakukan pada tahun ini. Pasca pandemi COVID ini banyak orang tua yang tadinya mampu,
jika membebankan anaknya untuk kuliah, ini jadi orang nggak mampu. Jika di KL lain itu 20 juta, sedangkan di Kemendikbud itu hanya 3 juta. Akhirnya ini menjadi catatan KPK bahwa di 125 PTKL itu pembiayaannya lebih terfokuskan kepada boarding dan baju mahasiswa. Ini catatan KPK. Dan dalam kajian ternyata hampir 35% provinsi yang belum melaksanakan mandatori konstitusi 20% anggaran pendidikan. Akhirnya apa? Berdampak kepada tidak ada pengangkatan guru honorer udah lulus ternyata nggak dapat SK pengangkatan. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi, mulai dari HIPMI Lampung, Kadin Lampung, LPTNU, hingga Nahdlatul Ulama. Di balik perjalanan karier tersebut, perhatian publik kini juga tertuju pada rincian kekayaannya. Berdasarkan LHKPN per 6 September 2024, total harta Muhammad Qaddafi mencapai lebih dari 135 miliar rupiah. Komponen terbesar berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai sekitar 123,48 miliar rupiah. Sejumlah aset tersebut tercatat berada di kota Bandar Lampung, mulai dari bidang tanah hingga tanah, beserta bangunan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain properti, laporan itu juga memuat berbagai kategori aset lain yang telah dilaporkan sesuai ketentuan kepada negara. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa LHKPN merupakan instrumen transparansi yang bertujuan memberikan keterbukaan kepada publik mengenai harta kekayaan penyelenggara negara. Besarnya nilai kekayaan yang tercantum dalam laporan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Setiap pejabat memang memiliki kewajiban melaporkan seluruh aset yang dimiliki sesuai aturan yang berlaku. Namun, di ruang publik, yang diperdebatkan bukan hanya soal angka kekayaan, melainkan juga soal kepantasan. Kolom komentar media sosial pun dipenuhi berbagai pendapat. Ada yang menilai penampilan mewah seorang pejabat kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat. Sebaliknya, ada pula yang mengingatkan agar publik membedakan antara persoalan etika dengan persoalan hukum. Selama sumber kekayaan jelas, dilaporkan secara transparan, dan tidak melanggar aturan, maka gaya hidup disebut sebagai ranah pribadi. Pada akhirnya, perbincangan mengenai Muhammad Qaddafi kembali membuka diskusi yang lebih luas. Haruskah pejabat publik membatasi penampilan demi menjaga empati dan kepercayaan masyarakat, atau justru selama semuanya transparan dan sesuai aturan, pilihan gaya hidup tidak perlu dipersoalkan? Lalu menurut kalian, bagaimana? Apakah ini hanya soal hak pribadi, atau seorang pejabat memang perlu menunjukkan kesederhanaan? Sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada publik, tulis pendapat kalian di kolom komentar.